Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode pertama dikisahkan sang raja berdialog dengan sang penasehat raja tentang suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang penasehat raja pun menjawab lagi, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan sang penasehat raja, akhirnya sang raja pun murka dan menyiksa orang tersebut hingga terus-menerus. Akhirnya suatu ketika sang penasehat raja pun bercerita tentang pemuda yang mengobatinya. Maka dipanggillah pemuda itu menghadap sang raja. Seketika itu mengendaplah seorang pemuda tadi menghadap sang raja. Dan sang raja pun berkata, "Hai anak muda, sungguh sihirmu telah mencapai tingkat tinggi sehingga engkau dapat menyembuhkan orang buta dan tuli, dan engkau dapat melakukan ini dan itu." Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, hanya dengan izin Allah lah yang dapat menyembuhkan." Mendengar perkataan sang pemuda membuat raja murka. Kemudian sang raja lalu menyiksa si pemuda, dan dia terus-menerus disiksa sehingga dia bercerita tentang sang rahib. Maka dipanggillah sang rahib untuk menghadap sang raja, lalu berkatalah sang raja kepada sang rahib itu, "Tinggalkanlah agamamu." Namun rahib itu menolak. Maka sang raja pun mengambil gergaji kemudian diletakkan di leher kepala sang rahib, lalu menggergajinya hingga terbelah kepalanya lalu terjatuh di tanah. Kemudian penasehat raja yang pada saat itu menyaksikan kejadian itu pun juga dipanggil, dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Namun dia pun menolak, dan akhirnya dia mengalami hal yang sama sebagaimana si rahib, digergaji kepalanya hingga terbelah. Sedang sang pemuda tersebut akhirnya dibawa menghadap sang raja, lalu berkatalah sang raja dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Namun pemuda itu tetap pada pendiriannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa pemuda tersebut ke atas puncak gunung dan melemparkannya ke bawah. Maka dibawalah pemuda itu ke salah satu gunung. Sesampainya di atas puncak gunung, pemuda itu pun berdoa, "Ya Allah, cukupilah, tolonglah aku."